Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Al-Fida, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah, menyanjung, mengagungkannya dalam kehidupan kita, baik dengan hati kita atau dengan lisan kita yang tak pernah berhenti. Mulut kita selalu basah, lidah kita selalu bergerak untuk menyebut asmanya. Kemudian juga seluruh tindakan perbuatan kita hendaknya semuanya menunjukkan bahawa kita adalah dalam kehidupan ini orang yang mengagungkan Allah. Bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melewati dengan izin Allah. Ini tentu semuanya dengan izin dan kehendak Allah. Melewati hari-hari yang sangat istimewa. Ada hari-hari yang paling istimewa disebutkan oleh para ulama sepanjang tahun yang kita lalui. Itu disebut 2/10. Pertama adalah 10 terakhir Ramadan. Yang kedua adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Alhamdulillah di tahun 1447 ini, kedua 10 ini sudah kita lalui. Dan Allah tidak mengistimewakan satu waktu, suatu hari, kerana ada waktu yang istimewa. Ada hari yang istimewa, ada bulan yang istimewa, dan ada pula tempat-tempat yang Allah istimewakan. Ada pula manusia-manusia yang menjadi pilihan Allah yang Allah muliakan. Semuanya itu, Bapak Ibu sekalian, tidak Allah istimewakan tempat atau waktu kecuali untuk apa? Supaya tempat yang istimewa itu dan waktu yang istimewa itu kita isi dengan amal. Kerana Allah berkehendak mengistimewakan waktu dan tempat itu untuk mengistimewakan amalan kita. Maka contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
10 terakhir Ramadan itu adalah 10 hari yang sangat istimewa. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita mengisi 10 terakhir Ramadan itu. Kalau dibilang sibuk, beliaulah manusia paling sibuk di dunia. Kerana seluruh jabatan, seluruh wewenang, seluruh tanggungjawab itu dipegang oleh beliau. Sampai menjadi imam solat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada selagi hidup Rasulullah ada yang berani menjadi imam solat kecuali atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kepala negara, beliau ketua Mahkamah Agung, beliau mengatur seluruh kehidupan dan tempat mengadu seluruh sahabat. Sibuk. Tapi kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau berdiam diri di masjid selama 10 hari 10 malam, tidak keluar-keluar. Di masjid aja beliau. Malam sore menjelang malam ke-21 Ramadan itu masuk beliau ke masjid. Kapan baru keluar dari masjid itu? Pagi hari raya Idul Fitri. Setelah solat subuh baru beliau pergi. Selama 10 hari itu begitu sibuk. Beliau memfokuskan diri 10 hari 10 malam itu untuk beribadah. Apa yang beliau contohkan kepada kita itu cukup menjadi pelajaran istimewanya 10 hari terakhir Ramadan ini. Kalau kita akan jarang kita yang mampu. Alasannya apa? Banyak kesibukan. Seolah-olah kita lebih sibuk pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau di masjid saja? Ibadah. Maka beliau isi dengan solat, beliau isi dengan zikir, beliau isi dengan membaca Al-Quran, beliau isi dengan perenungan tadabbur. Ya Allah. Ini 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian di 10 terakhir Ramadan itu ada satu malam yang paling istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. 10 yang kedua itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang sudah kita lewati. Keistimewaan 10 hari pertama ini itu diisyaratkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Pertama di dalam surah Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashrin wasyafa'i wal watri wal laili idza yasr. Demi fajar dan demi 10 hari dan demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. Maka kalau kita mau tahu apa demi 10 hari yang Allah jadikan sebagai alat sumpah dalam ayat ini, tentu kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir di antara tafsir yang paling muktamad semenjak tafsir ini disusun oleh pengarangnya, penyusunnya, yaitu tafsir Imam Ibn Katsir. Kalau kita rujuk, karena itu menggabung antara tafsir birriwayah lebih khusus dan juga tafsir bidirayah. Maka di dalam tafsir itu beliau menukil dari ahli tafsir di kalangan sahabat, yang mana sahabat ini pernah didoakan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia menjadi orang yang paling ahli di bidang tafsir. Siapa beliau? Abdullah ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang paling dalam pemahaman agamanya, paling luas, dan jadikan dia orang yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quran. Maka Allah ijabah doa Rasulullah SAW. Maka dia itu salah satu gelar Abdullah bin Abbas ini Bahrul Ummah, samudra dan lautan ilmu bagi umat. Imam Ibn Katsir menukil dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan 10 hari yang Allah jadikan bersumpah dalam surah Al-Fajr itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ulama mengatakan cukup
dalil yang menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah kerana Allah jadikan hari-hari itu sebagai alat sumpahnya. Kita kalau bersumpah kan tak boleh kita bersumpah kecuali dengan yang paling agung dalam hidup kita. Siapa yang maha agung dalam hidup kita? Allah. Oleh kerana itu kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Berarti alat sumpah itu yang agung. Tapi kalau Allah sendiri yang bersumpah, maka apa yang dijadikannya bersumpah? Dijadikannya makhluknya. Dia sendiri yang menciptakan dan dijadikannya sebagai alat sumpahnya. Maka kaedahnya oleh ahli tafsir, apabila Allah menjadikan makhluknya sebagai alat sumpahnya, itu artinya adalah Allah memberikan isyarat kepada kita bahawa makhluknya itu punya keistimewaan bagi kita sebagai hamba Allah. Bapak Ibu sekalian, sudah kita lewati 10-10 itu. Rasulullah SAW menafsirkan dalam sabdanya bahawa untuk apa Allah istimewakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu? Untuk kita isi dengan amal. Maka ketika Rasulullah menyebut 10 Zulhijjah itu, Rasulullah sebut gandengkan dengan amal. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada amalan saleh yang sangat dicintai Allah kita lakukan sepanjang hari yang kita lalui. Ini menunjukkan hadis ini apa? Waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita itu untuk apa sebenarnya? Untuk tidur, untuk nongkrong-nongkrong, untuk cerita-cerita waktu ini. Dan waktu ini terbatas, ada jatahnya. Kalau jatah sudah habis, selesai, maka badan kita, jasad kita dibungkus dengan kain kapan. Kalau sudah selesai waktunya. Oleh kerana itu apa waktu ini Allah berikan? Untuk beramal. Maka Rasulullah katakan, tidak ada hari yang kita lalui, yang kita isi dengan amal, yang mana amal itu di hari itu sangat dicintai oleh Allah. Kita amalkan seperti amalan-amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bapak Ibu sekalian, maka keistimewaan hari kalau diistimewakan Allah, kalau tidak kita isi dengan amal, maka keistimewaannya itu tidak berarti bagi kita sama sekali. Ini ya masjid ini ya. Ini masjid ini tempat istimewa ini. Tempat paling mulia. Kenapa Allah jadikan tempat paling mulia? Supaya kita jadikan tempat ibadah. Maka ibadah di masjid ini, maka Allah muliakan semua. Allah istimewakan dari tempat-tempat yang lain. Maka kalau ada orang masuk masjid, tapi masuk masjid bukan untuk ibadah, tapi hanya untuk mendinginkan badan. Kerana di masjid ada AC. Masuk ke masjid, mendinginkan badan, tidur-tidur, setelah itu pergi dia. Ada dia dapat keistimewaan. Maka dia dapat 0, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Baru istimewa ini masjid. Apabila kita masuk ke dalamnya untuk solat, masuk kita ke dalamnya untuk berzikir, masuk kita ke dalamnya untuk baca Quran, masuk kita ke dalamnya untuk ta'lim. Artinya maksud kita ke dalam ini adalah untuk ibadah. Maka beribadah di tempat yang mulia ini berbeda kalau kita beribadah di rumah. Siapa dari yang solat berjamaah, solat di rumah. Maka banyakkan ulama mengatakan solat di rumah sendiri sah. Tapi sama dengan dia solat di masjid? Tidak. Maka solat berjamaah itu Allah lebihkan 27 derajat daripada solat sendiri. Itu apa? Keistimewaan tempat ini. Begitu juga waktu. Kalau ada berlalu waktu 10 terakhir Ramadan. Tapi duduk saja, nongkrong saja. Kemudian kalau bagi ibu-ibu habis di pasar, di tempat-tempat belanja. Rasulullah saja tidak keluar dari masjid. Tapi kalau tidak diisi dengan amal, ya Allah sia-sia. Begitu juga 10 hari terakhir, 10 awal Zulhijjah kemarin. Apabila lewat hari itu tak ada kita isi dengan amal sama sekali, maka tidak ada keistimewaan waktu itu. Jadi keistimewaan waktu itu berbarengan dengan keistimewaan amal. Keistimewaan amal itu berhubungan dengan keistimewaan waktu. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang sudah beramal,
Berbahagialah orang yang telah mengoptimalkan dan maksimalkan hari yang sengaja Allah istimewakan itu dengan berbagai macam amal. Maka tinggal doa kita Bapak Ibu sekalian, semoga Allah menerima seluruh amalan kita. Jangan lupa itu. Ini kita diingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau setelah kita beramal, jangan lupa setelah beramal itu berdoa. Apa doa kita? Minta supaya diterima, kemudian minta supaya ditutupi seluruh kekurangan. Maka doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Setelah itu apa sambungannya? Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu dua yang kita minta. Pertama, terima yang kita amalkan. Yang kedua, kita mengakui bahwa bagaimanapun sehebat apapun kita beramal, pasti di situ ada kekurangan. Di satu sisi kita minta diterima, di satu sisi seluruh kelemahan kekurangan kita minta kita kepada Allah diampuni dan ditutupi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, berdoa kita apa yang telah kita amalkan diterima. Kemudian jangan juga lupa berdoa. Allahu a'lam. Apakah tahun ini adalah tahun terakhir kita bertemu dengan 10 Zulhijjah? Karena tahun 10 Zulhijjah tahun ini, banyak orang tahun lalu masih bersama kita. Tapi mereka 10 Zulhijjah kemarin, dan sampai hari tak ada lagi. Karena belum sampai Zulhijjah mereka sudah datang ajalnya. Ini kita-kita yang hadir sekarang ini. Apakah sampai kita 10 Zulhijjah yang akan datang? Allahu a'lam. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, namanya mati tidak mengenal tua, tidak mengenal muda. Kenapa orang mati? Karena ajal yang telah Allah tentukan sudah datang. Jatah yang telah Allah berikan kepada dia sudah habis. Jatah itu kita tidak tahu. Di umur berapa jatah kita habis? La ilaha illallah. Dalam keadaan apa ajal kita datang? Kita lagi apa? Allahu a'lam. Maka pesan Allah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian Islam dan kalian sedang mengamalkan Islam. Sedang beramal hendaknya ajal kita pas datang. Jangan kita sedang nongkrong-nongkrong apalagi sedang maksiat. Pas ajal kita datang kita lagi maksiat. Ini yang tentu kita tidak ingin. Maka berdoa kita kepada Allah, semoga Allah tetap memanjangkan umur kita dan Allah pertemukan kita dengan 10 Zulhijjah yang akan datang, 10 terakhir Ramadan, 10 Zulhijjah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada pelajaran. Jadi dalam ibadah-ibadah ya, waktu yang istimewakan, kemudian Allah suruh kita beribadah. Ada ibadah-ibadah khusus. Pertama, Allah perintahkan ibadah umum. Maka Rasulullah katakan tidak ada amal soleh, berarti seluruh amal soleh. Sehingga Bapak Ibu ulama polemik. Mana yang lebih afdal 2-10 ini? Apakah 10 hari terakhir Ramadan yang lebih afdal? Atau 10 pertama bulan Zulhijjah? Di sini kalau kita lihat berbeda pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih mulia daripada 10 terakhir Ramadan. Kebanyakan ulama mengatakan tak, 10 terakhir Ramadan lebih mulia daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada seorang ulama, kalau saya sebut namanya dikenal dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Allah yarhamhu, rahimahullah. Dia mencoba menggabung dua pendapat ini. Karena sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih afdal. Sebagian mengatakan 10 terakhir Ramadan lebih afdal. Datang Ibn Taymiyah, dia katakan begini. Kalau untuk siang harinya, karena hari itu kan ada siang, ada malam. Maka apa kata beliau? Dan ini menarik juga apa yang beliau istimbatkan ini. Dia katakan, kalau untuk siang hari, maka yang paling afdal sepanjang tahun yang kita lalui, itu adalah siang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka
kemuliaan itu berhubungan dengan siangnya. Maka di situ ada puncak haji bagi jemaah haji. Hari apa itu? Hari Arafah. Hari Arafah itu, padang Arafah itu sakralnya, kemuliaan padang Arafah itu kan berhubungan dengan 3 hal. Maka padang Arafah itu tidak ada makna, tidak ada sakralnya kalau 3 ini tidak berkumpul, Bapak Ibu ya. Karena ada orang datang ke padang Arafah itu berdoa di sana, tak ada gunanya kalau tidak ada 3 ini. Kapan padang Arafah itu mulia bagi seseorang dan keberadaan dia di padang Arafah itu puncak dan itu sangat istimewa. Pertama, bahwa dia berada di padang Arafah. Maka padang Arafah itu tempat tertentu. Kemudian sudah dibuat oleh kerajaan Saudi pilar-pilar sebagai batasnya. Maka di samping padang Arafah itu ada sebuah lembah. Karena salah satu disebut Arafah itu karena dia dataran tinggi. Maka nama Arafah itu salah satu maknanya Arafah itu dataran tinggi. Kemudian di sekitarnya ada lembah. Lembahnya lembah Urana namanya. Maka siapa yang wukuf di lembah Urana, kata Rasulullah, maka tidak sah hajinya. Berarti dia harus pastikan ketika wukuf di daerah padang Arafah. Nah, ada jemaah haji Bapak Ibu, kan sudah ada kemah oleh pemerintah itu. Ketika masuk kemah jalan-jalan aja dia. Setelah jalan nyasar, akhirnya wukuf dia di luar. Kadang wukuf dia di lembah Urana. Rasulullah bilang bahwa wukuf di situ tidak sah. Dan alhamdulillah kerajaan Saudi sudah buat itu pilar-pilar sebagai batas tinggi. Ini batas padang Arafah. Itu pertama. Kemudian yang kedua tak cukup. Maka kalau ada padang Arafah tidak sembarangan. Harus ada unsur kedua. Baru mulia padang Arafah itu. Apa yang kedua? Yaitu berhubungan dengan waktu. Waktunya harus tanggal 9 Zulhijjah. Berarti kalau di luar 10 di bulan 9 Zulhijjah, sekarang sudah berapa Zulhijjah ini? Datang orang di bulan Muharram itu datang ke padang Arafah itu berdoa dia. Alhamdulillah berdoa di Pekanbaru nih, sama aja. Karena tidak ada kemuliaan Arafah itu kalau tidak ada hubungannya dengan waktu tanggal 9. Jadi pertama padang Arafahnya, yang kedua harus tanggal 9. Dan di tanggal 9 itu pun tidak semua tanggal 9. Kapan mulainya? Kemuliaan hari Arafah itu yaitu setelah tergelincir matahari, yang mana dengan tergelincir matahari para jemaah haji memulai wukuf mereka di padang Arafah. Mulai tergelincir sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Itulah waktu yang sangat mulia dan waktu puncak bagi jemaah haji. Jadi setengah hari cuma, dan itu waktu apa? Waktu siang. Tergelincir sampai terbenam. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, karena di situ ada siang yang paling mulia sepanjang tahun. Siang apa? Siang hari Arafah. Kemudian yang ketiga, baru mulia padang Arafah itu bagi seseorang kalau dia di padang Arafah setelah tergelincir matahari di tanggal 9, kemudian dia berada di sana dalam keadaan ihram haji. Kalau seandainya dia berada di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari, tapi keberadaan dia di sana bukan untuk niat haji, tapi jualan lontong ke jemaah haji. Jualan dia di situ. Banyak orang jualan. Ada kemuliaannya? Tidak ada. Karena dia jualan di situ. Maka di sini Bapak Ibu harus berkumpul 3 itu. Pertama sekali waktunya, tempatnya, kemudian dalam kondisi apa dia berada di situ. Harus dalam kondisi ihram haji. Baru begini. Kalau tidak begitu Bapak Ibu tak ada kemuliaannya. Baik. Yang kedua juga begitu, tanggal 10. Tanggal 10 Zulhijjah itu begitu juga. Kemuliaan ibadah itu di siang semua. Baik bagi jemaah haji
atau bagi orang yang tidak haji? Bagi kita Bapak Ibu sekalian yang tidak haji kan puasa hari Arafah. Hari ke-10-nya dalam Al-Quran Allah sebut kalau untuk jemaah haji namanya hari Hajjul Akbar. Yaumil Hajjil Akbar, hari haji akbar. Dia bukan kesalahan Bapak Ibu ya. Tapi ada yang terbiasa di tengah-tengah masyarakat kita. Yang disebut dengan haji akbar adalah apabila saat wukuf di padang Arafah bertepatan harinya dengan hari Jumat. Jadi hari Jumat, kemudian hari itu pula hari tanggal 9. Kan sering terjadi itu. Maka Bapak Ibu seperti tahun lalu. Kan hari Jumat. Sekarang bertemulah wukuf dengan hari Jumat. Inilah haji akbar katanya. Padahal dalam Quran itu tidak. Yang disebut hari haji akbar adalah hari ke-10 Zulhijjah. Maka setiap tahun itu apabila kita melalui 10 hari pertama, hari ke-10 Zulhijjah, hari ke-10 itu disebut hari haji akbar. Kenapa disebut kata ulama hari haji akbar? Karena Bapak Ibu, kebanyakan manasik haji itu dilaksanakan hari itu. Banyak manasik hari itu. Kalau hari tanggal 9 wukuf cuma. Kalau hari ke-11 mabit, 12 mabit melontar. Kalau hari ke-10 itu, coba saya hitung. Apa yang dilakukan orang, apa manasik haji yang dilakukan pada hari ke-10? Ada yang wajib, ada yang rukun. Pertama, hari ke-10 ditandai dengan terbenam matahari hari ke-9. Karena hari ke-9 itu wukuf itu. Setelah tergelincir matahari. Dan wajib hukumnya bagi jemaah haji, wukuf di padang Arafah sampai terbenam matahari. Dan tak boleh jemaah haji meninggalkan padang Arafah sebelum terbenam. Setelah terbenam, kan masuk tanggal 10. Apa yang dilakukan olehnya? Mulailah tanggal 10 itu. Apa yang dilakukan? Pertama, jemaah haji langsung menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah mereka langsung menjamak solat. Tiba di Muzdalifah menjamak solat maghrib dan solat isya, jamak takhir. Setelah itu mereka melakukan mabit di Muzdalifah. Itu tanggal 10. Nanti paginya setelah subuh baru mereka mulai beribadah. Beribadah di sebuah tempat, pesan Allah dalam Quran. Apa kata Allah? Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Apa artinya? Apabila kalian berangkat meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, fazkurullaha indal masy'aril haram. Jangan lupa berzikirlah kalian di satu tempat namanya Masy'aril Haram. Mana tempat Masy'aril Haram itu? Ini kan dalam Quran itu Allah pesan langsung itu. Berzikir kalian di Muzdalifah itu di tempat Masy'aril Haram namanya. Maka di Muzdalifah itu ada sebuah tempat bukit yang agak tinggi. Itu namanya Masy'aril Haram. Disitulah Rasulullah SAW dulu sebelum dia meninggalkan Muzdalifah pagi ke-10 itu berzikir setelah subuh. Lama sampai menjelang terbit matahari. Menjelang terbit matahari langsung Rasulullah memungut batu. 7 batu di Muzdalifah untuk dibawa ke Mina. Karena pagi itu jemaah haji melontar jamrah Aqabah. Kan begitu tuh Bapak Ibu sekalian. Jadi Masy'aril Haram itu sekarang sudah dibangun oleh kerajaan Saudi di sana itu dari dulu lagi itu. Di tempat orang berzikir itu diabadikan sekarang dengan sebuah masjid. Maka namanya Masjid Masy'aril Haram. Jadi di Arafah ada masjid. Di Muzdalifah ada masjid. Di Mina ada masjid. Kalau di Arafah masjid apa namanya? Jangan lupa itu kalau di Arafah ada masjid di depan Mall SKA.
Itu masjid Padang Arafah itu. Masjid apa namanya? Nah, yang di depan Mall SKA masjid. Ya, Masjid Namira. Maka masjid Padang Arafah itu namanya Masjid Namira. Enggak tahu lah siapa yang bangun itu, namanya Masjid Namira. Sedangkan masjid yang ada di Muzdalifah, di tengah-tengah Muzdalifah namanya Masjid Masy'aril Haram. Di Mina apa nama masjidnya? Masjid besar di tengah-tengah Mina. Itu namanya Masjid Al-Haif namanya. Itu jangan Al-Haif. Jadi masjid itu ada ya di tempat-tempat itu, Masjid Al-Haif namanya. Bapak Ibu sekalian, jadi setelah dari Muzdalifah itu pagi 10 itu mereka apa yang mereka laksanakan? Jadi ada mabit, berzikir di Masjidil Haram, ngambil batu di Muzdalifah tanggal 10, langsung mereka pergi ke Mina melontar Jamrah Aqabah. Itu tanggal 10 juga. Selesai melontar Jamrah Aqabah 7 batu, jemaah haji mencukur rambut. Itu manasik juga. Itu salah satu rukun. Kemudian Bapak Ibu sekalian selesai nanti mereka mencukur, mereka menyembelih dam. Tanggal 10 juga. Habis menyembelih dam, mereka tahallul, melepaskan kain ihram, pakai kain biasa. Setelah itu mereka pagi itu juga langsung berangkat ke Mekah, ke Masjid Haram, ke Ka'bah untuk melakukan tawaf haji. Maka tawaf ifadah namanya, tawaf haji. Setelah tawaf langsung sa'i. Jadi afdalnya kata ulama, tawaf haji, tawaf ifadah dan sa'i haji itu dilakukan tanggal 10 selesai melontar jamrah. Tapi jemaah haji kita jarang yang melakukan itu. Kapan mereka baru tawaf? Selesai betul lah mereka di Mina. Selesai semuanya di Mina, mereka mengambil nafar awal. Selesai itu baru mereka melakukan tawaf. Maka kalau kita hitung tanggal 10 itu, mungkin ada 7 atau sampai 10 amalan. Maka menumpuk di tanggal 10 itu manasik haji. Maka disebutlah hari itu sebagai hari Haji Akbar. Itu Bapak Ibu, kenapa dinamakan tanggal 10 itu hari Haji Akbar? Karena rata-rata manasik hari itu dilaksanakan oleh jemaah haji. Maka itu hari puncak haji itu. Bapak Ibu sekalian, kalau bagi kita adalah hari Idul Adha, Yaumun Nahar namanya, yaitu hari menyembelih korban. Itulah sebabnya amalan haji dengan amalan kita yang tak haji beda. Kalau hari Arafah, apa amalan kita? Diperintahkan Rasulullah kita puasa bagi yang tak haji. Kalau bagi haji sedang hukum, apakah disunatkan dia puasa? Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Jadi ada sahabat yang paling lengkap merekam perjalanan haji Rasulullah SAW. Siapa itu sahabat? Namanya Jabir bin Abdullah. Maka dikenal dengan hadis Jabir tentang perjalanan haji Rasulullah. Direkamnya. Cuma waktu itu video tidak ada. Cuma dicatat dan disampaikannya kepada umat. Dan itu diabadikan. Apa yang disampaikan, diceritakan Jabir bin Abdullah ini tentang perjalanan haji Rasulullah oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka kalau mencari apa yang diceritakan Jabir tentang haji Rasulullah, cari dalam sahih Muslim. Hadis Jabir panjang hadisnya. Maka itulah yang menjadi pedoman ulama dalam menyusun manasik haji. Kenapa? Karena Rasulullah ketika dia haji, dia berpesan kepada sahabat, khudhu anni manasikakum. Contoh oleh kamu dariku cara-cara manasik kamu. Maka ada sahabat yang merekam dari awal sampai akhir. Salah satu yang diceritakan Jabir, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di padang Arafah. Dia sendiri yang menyuruh kita puasa di hari Arafah. Maka apa kata beliau? Puasa hari Arafah itu ahtasibu ilallah an yukaffir as-sanatal madiyah was-sanatal qadimah. Puasa hari Arafah itu kata Rasulullah menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang.
Sekarang Rasulullah sedang haji ni, sedang wukuf di padang Arafah, puasa Rasulullah enggak? Mari kita simak apa kata Jabir. Jabir menceritakan ketika Rasulullah sedang wukuf di kaki Jabal Rahmah. Jadi posisi Rasulullah wukuf di mana dia? Dalam kemah atau di luar kemah? Anda pakai kemah dia. Dia wukuf di kaki Bukit Rahmah, Jabal Rahmah itu. Kan ada di tengah-tengah Arafah itu sebuah bukit. Bukit apa namanya? Jabal Rahmah. Maka bapak ibu-ibu yang pergi umrah itu selalu berkunjung itu ke Jabal Rahmah. Katanya di situ bertemu Adam dan Hawa. Maka apa kalau minta macam-macam lah di situ tu berdoa. Padahal itu tidak ada sunnahnya bapak ibu ya. Karena tadi saya katakan sakralnya Arafah itu kalau berkumpul 3 tadi, kalau tidak ada doa di mana aja. Lebih baik boleh doa di Masjid Haram. Jadi bapak ibu sekalian, Jabir menceritakan ketika Rasulullah wukuf itu kan di siang hari. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW, membawakan kepada Rasulullah segelas susu. Diberikan kepada Rasulullah sedang wukuf. Lalu susu itu diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah puasa enggak sedang wukuf itu? Minum dia. Tidak puasa. Itulah sebabnya puasa hari Arafah itu kata ulama dasarnya di sini. Berarti sunnahnya hanya untuk orang yang tidak haji. Secara fikih kata ulama, bagi orang yang sedang wukuf makruh hukumnya dia puasa. Berarti puasa hari Arafah itu untuk tidak haji. Hari ke-10, apa amalan kita? Beda dengan orang haji. Maka kalau orang haji amalan itu tadi dia melontar jamrah, mencukur, menyembelih dam, tawaf, sa'i. Tapi kalau kita yang tak haji, apa amalan kita? Maka amalan kita pagi kita berangkat itu disunatkan kita puasa. Sambil kita bertakbir menuju tempat solat. Kemudian pagi itu kita solat Idul Adha. Setelah solat, maka solat Idul Adha itu disunatkan kepada siapa? Bukan kepada orang haji. Itu hanya untuk orang yang tidak haji. Maka bapak ibu-ibu yang pernah haji, ketika haji kemarin solat Idul Adha, karena yang haji bukan itu amalannya. Amalannya pagi itu bukan solat, tapi melontar. Itu solat bagi siapa? Bagi yang tidak haji. Ini keadilan Allah, ini sayang Allah kepada kita, supaya semua umat Islam mendapatkan fadilah. Maka bagi mereka yang haji, itulah amalannya. Bagi yang tidak haji, maka amalannya solat. Namun amalan yang paling afdal bagi yang tidak haji pada hari ke-10 itu amalan puncak bagi yang tidak haji. Apa itu? Itulah ibadah korban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid damin." Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang pada hari korban itu yang paling dicintai oleh Allah seperti menyembelih ibadah korban. Maka inilah ibadah puncak kita Bapak Ibu sekalian. Maka alhamdulillah bagi kita yang sudah melakukan rentetan itu kemarin, maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah terima. Kemudian Bapak Ibu, semoga Allah panjangkan umur kita, jumpa lagi dengan 10 Zulhijjah. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa semuanya di siang hari ini. Maka kalau menyembelih korban, kapan kita menyembelih korban? Ulama sepakat afdalnya menyembelih korban itu di siang hari. Dan waktunya kapan startnya? Startnya mulai tanggal 10 setelah solat. Kemudian berakhirnya, ini ada terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan berakhir tanggal 12 Zulhijjah, hari tasyrik kedua. Tapi dalam Imam Syafi'i mengatakan bahwa hari penyembelihan korban itu 4 hari. Jumhur ulama mengatakan 3 hari cuma. Untuk Bapak Ibu, saya berikan wawasan, kalau menurut pandangan ulama, berapa hari-hari korban itu? Menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ini ulama yang 3 ini, mazhab 3 ini, mengatakan bahwa hari korban itu cuma 3 hari. 10, 11,
12. Maka terbenam matahari hari ke-12, hari tasyrik kedua itu selesai sudah. Maka dia bilang 3 hari. Satu-satunya mazhab yang 4 yang mengatakan waktunya 4 hari cuma Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan 4 hari penyembelihan kurban itu. 10, 11, 12, 13. Yaitu sebelum terbenam matahari hari ke-13. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Tapi saya singgung sedikit. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau untuk siang hari yang paling afdal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi kalau untuk malam hari, maka malam hari yang paling afdal adalah malam hari 10 terakhir Ramadan, karena di situ ada malam yang paling istimewa. Kalau 10 pertama siang istimewa. Kalau 10 terakhir yang istimewanya apa? Malam yang istimewa. Namun kebanyakan ulama mengatakan, Bapak Ibu, banyak ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih istimewa. Kenapa? Karena seluruh rukun Islam ngumpul di situ. Tidak ada di 10 hari terakhir Ramadan. Kalau 10 terakhir Ramadan yang ada apa? Kalau 2 kalimat syahadat sudah jelas kan rukun Islam. Karena kita dalam sholat tidak akan luput dari 2 kalimat syahadat ketika kita tahiyat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kedua sholat. Sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat sunat ada di 10 terakhir Ramadan. Ada di 10 pertama bulan Zulhijjah sama-sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, puasa. Puasa ada 10 terakhir, ada pula di 10 hari pertama. Maka kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah disunatkan puasa. Kalau bisa dari tanggal 1, sepakat ulama itu. Kalau kita baca kitab fikih, rata semua ulama berfatwa disunatkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bahkan sampai tanggal 10, tapi tanggal 10 itu paginya aja. Jangan pula sampai sore, tak boleh. Menjelang kita berangkat sholat Idul Adha saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada semua. Apa yang ada di 10 hari pertama, tak ada di, kalau sedekah ya sama. Sedekah di 10 terakhir Ramadan, 10 di Zulhijjah kita dianjurkan. Yang tidak ada di 10 terakhir Ramadan itu adalah haji. Tidak ada haji. Karena haji itu waktunya mulai, Bapak Ibu, Allah kan mengatakan begini, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Kapan bulan waktu haji itu Allah buka? Maka waktu haji itu dibuka oleh Allah mulai tanggal 1 Syawal. Kemudian ditutup oleh Allah kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. Berarti waktu haji itu 2 bulan 10 hari. Apa maksudnya? Jadi kalau ada Bapak Ibu hari raya Idul Fitri berangkat ke Mekah. Kemudian di miqat pakai kain ihram. Lalu berniat, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku berniat haji tanggal 1 Syawal. Sah niatnya enggak? Sah. Kenapa? Karena 1 Syawal sudah masuk bulan haji. Tapi kalau 30 Ramadan dia berangkat. Di miqat dia pakai ihram, langsung berniat, labbaik Allahumma hajjan. Sah enggak? Enggak sah. Sama orang dengan salat zuhur jam 11 siang. Tak bisa. Kena waktunya belum. Maka waktu haji itu cuma kalau dia berniat masuk ke Mekah, langsung niat haji tanggal 1 Syawal itu. Maka dia harus pakai pakaian ihram dan menjaga larangan ihram sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka pakai kain ihram lah dia 2 bulan 10 hari. Itu sudah hitam itu kain ihramnya itu. Ibu sekalian. Itu konsekuensi, tapi sudah boleh. Tapi kalau sampai tanggal 10 Zulhijjah cuma. Kalau ada orang datang tanggal 11 Zulhijjah, datang dia ke Mekah, tiba di miqat, pakai pakaian ihram tanggal 11 ini. Lalu dia pasang niat haji. Sah hajinya? Tidak sah. Kenapa? Waktunya sudah tutup. Maka kita ini beribadah itu ada waktu. Jangan pula nanti ada fatwa-fatwa orang, kadang-kadang banyak sekarang Bapak Ibu ya. Saya hati-hati nih, ada orang sembarang-sembarang dia berfatwa. Ya Allah, tidak tahu dia agama ini terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Agama ini ibadah itu hanya semata-mata mencontoh. Kalau Rasulullah katakan contohkan waktunya begini, ikut. Tempat begini, jangan sekarang. Sekarang begini. Allah katakan Syawal. Waktu wukuf kapan? Itu waktu wukuf itu tidak bisa dirubah-rubah itu. Tanggal 9 Zulhijjah. Ada bisa dijadikan tanggal 6? Tidak bisa.
Maka kalau sekarang Bapak Ibu kemungkinan ada ijtihad begini. Mengingat antri jemaah haji ini sangat panjang. Sebagian daerah Bapak Ibu daftar sekarang menunggu berapa? 40 tahun. Sebagian daerah sekarang. Kalau di Riau ini saya dengar 27 sampai 30 tahun. Kalau kita berkaca rambut udah putih semua. Gigi tinggal 3 lagi. Atau nunggu 40? Itu kira-kira gimana? Nanti ada punya ijtihad. Ini kalau 40 lama sekali ini, tidak bisa haji orang nanti ini. Gimana? Kita buat aja kebijakan supaya haji itu tiap bulan kita buat. Ya, kita bagi-bagi. Orang Indonesia, Malaysia, Singapura haji bulan Januari. Nanti bulan Februari orang Afrika. Bulan Maret supaya ada antri. Bisa tuh Bapak Ibu. Ada orang itu, orang ngawur itu. Maka ada ibadah berhubungan dengan waktu. Yang coba, ada berhubungan dengan tempat. Tempat juga gitu. Kalau kata tempatnya di sini, jangan berubah-ubah. Itu hanya wewenang Allah, ibadah itu mencontoh. Ini kadang-kadang datang mulai istihad. Nggak, bisa di sini, bisa di sana. Astagfirullahaladzim. Mengingat orang sekarang jutaan haji. Ukup ada Arafah, Arafah itu sempit. Ya, kita kembangkan Arafah ada di Simpang 3. Bisa itu? Buat macam-macam itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Sekarang saya lihat itu. Di TikTok itu apa? Ngawur-ngawur sama siapa yang ngomong. Bahaya sekali ya. Jangan kita beragama lewat TikTok itu. Maka berguru agama itu. Bahaya, itu sesat. Dan menyesatkan. Bapak Ibu sekalian, karena waktu Isa sudah apa? Saya cuma insya Allah kita sambung nanti. Karena 10 Zulhijjah ini seluruh ibadah kita yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kemarin. Dan juga dilakukan oleh jemaah haji. Dan kita yang tidak haji. Itu ibadah-ibadah itu adalah simbol daripada kehidupan. Seorang sosok manusia yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Jadi ada orang yang paling banyak disebut namanya oleh Allah dalam Quran secara sosok. 69 kali namanya disebut Allah dalam Quran. Dan itu berulang-ulang dalam 52 surat. Bahkan ada surat Al-Quran itu nama dia. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Ini diantara Nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Quran. Bapak Ibu sekalian coba lihat apa yang kita lakukan. Korban itu mencontoh amal Ibrahim. Ketika dia menyembelih Ismail, Allah ganti dengan kibas. Kemudian Allah jadikan itu ibadah bagi umat dan umat Islam. Kemudian Bapak Ibu, tawaf yang kita lakukan sekitar Ka'bah. Mengingatkan kita kepada Ibrahim, Ismail dan keluarga. Di situ ada Hijr Ismail. Ada Hajarul Aswad. Selesai kita tawaf, kita disuruh salat di belakang makam Ibrahim. Kemudian kita sa'i. Sa'i itu siapa? Itu kerja siapa kemarin awalnya? Siti Hajar yang berlari-lari dari Safa dan coba berlari-larinya Siti Hajar itu Allah jadikan syariat namanya sa'i. Bayangkan, itu melontar jamrah. Itu apa itu? Simbol Ibrahim ketika digoda oleh setan dalam penyembelihan anaknya. Maka ini luar biasa Bapak Ibu. Ibrahim. Ini kalau kita ambil pelajaran luar biasa. InsyaAllah di dalam kesempatan kita jelaskan hal ini karena ini penting sekali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.